You like my skirt? Berlatar belakang di negara Asia bagian Tenggara, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bersama dengan seorang wanita penghibur sedang melakukan hubungan mesum di dalam mobil bergoyang. Pria itu lalu teralihkan dengan laporan berita dari siaran radio di mobilnya tentang kejadian sebuah penyerangan yang dilakukan oleh makhluk tak dikenal. Menurut saksi mata yang berada di lokasi, makhluk tak dikenal itu terlihat seperti siluman serigala dan menyerang beberapa karyawan keamanan Tiandun secara brutal. Meskipun tidak ada satupun korban yang terbunuh, namun semua warga dihimbau untuk tetap selalu berhati-hati. Tak lama setelah mereka mendengar berita tersebut, tiba-tiba mereka berdua mengalami kejadian serupa yang lalu membuat pria tersebut segera mengambil senapan miliknya untuk berjaga-jaga dari sesuatu yang akan menyerang mereka. Namun ketika mereka akan hendak pergi dari sana, tiba-tiba serigala tersebut muncul di hadapannya yang lalu menyerang mobil tersebut. Sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Wu Xing mendatangi lokasi kejadian untuk memeriksa tempat penyerangan manusia serigala. Lantaran dia telah disewa oleh Tuan Fu untuk segera menemukan keberadaan manusia serigala tersebut dalam 3 hari ke depan. 10 hari yang lalu, sebenarnya Tuan Fu sedang dalam perjalanan menuju ke laboratoriumnya bersama dengan Yuan Bu, sang manusia serigala yang dulu terlahir dengan sindrom paling langka di dunia. Ternyata orang yang telah mengoptimalkan kekuatannya adalah orang yang telah diserang oleh Yuan ketika dia berada di mobil dengan seorang wanita. Michael telah melatih dan memperkerjakan Yuan di perusahaan keamanan miliknya, sehingga membuat nama perusahaannya melambung akibat kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh Yuan. Tuan Fu yang mengetahui hal tersebut lantas membelinya dari Michael, karena darah milik Yuan akan dia gunakan untuk membuat serum atas penyakit langka yang selama ini dia derita. Namun untuk saat ini, gennya masih belumlah stabil, sehingga membuat Dr. Xia harus melakukan eksperimen lebih dahulu terhadap Yuan, sebelum memberikan darah Yuan ke tubuh bosnya tersebut. Tiba-tiba, hal yang tak mereka inginkan terjadi, di mana ketika saat itu, Yuan tersadar akibat obat bius yang dimasukkan ke dalam tubuhnya telah menghilang. Yuan marah dan kehilangan kendali atas dirinya, yang lalu merubahnya menjadi seekor serigala. Mobil yang ditumpangi oleh Yuan dan ketiga para penjaga itu terguling setelah menabrak sebuah truk kontainer dari arah berlawanan. Yuan pun kabur dari dalam mobil itu dan menghilang masuk ke dalam hutan sehingga akhirnya memaksa Tuan Fu untuk menyewa Wu Xing. Kembali lagi ke masa saat ini di mana Wu sedang mencari petunjuk di dalam mobil yang dinaiki oleh Michael. Dengan pengalaman yang sangat lama di bidang ini, Wu Xing cukup berdiam diri di dalam mobil sambil membayangkan kejadian yang terjadi saat itu. Dia mampu melihat kejadian sangat detail, yang dimana pria itu menembakkan beberapa peluru yang mengenai tubuh Yuan, dan bisa dipastikan jika darah segar yang masih berceceran di tanah maupun yang ada di kap mobil tersebut adalah milik Yuan. Keesokan paginya, terlihat Yuan sedang berusaha berlari ke area padang rumput yang sangat luas dengan tubuh yang terluka. Wu menyadari kalau manusia serigala tersebut berada di padang rumput lantaran adanya bercak darah yang tertempel oleh rumput-rumput di sana. Wu Xing lalu segera memerintahkan ketiga rekanannya untuk menyiapkan beberapa jebakan di sekitar area mereka dengan tujuan jika sewaktu-waktu Yuan berusaha untuk kabur, mereka dapat mengetahui ke arah mana dia melarikan diri. Meskipun sempat terkena tembakan yang menyebabkan Yuan terperangkap ke dalam jaring, Yuan masih bisa untuk melarikan diri meskipun dalam kondisi yang penuh luka. Tak jauh dari tempat tersebut, terlihat seorang penjual bunga bernama Ting sedang memperbaiki mobilnya yang macet di bahu jalan. Ting ditemani oleh adiknya bernama Liu yang mengeluh lantaran sudah 8 kali dalam seminggu ini mobil mereka sudah mogok. Ting lalu berusaha meyakinkan adiknya kalau dia juga bisa untuk memperbaiki mobil mereka dan memintanya untuk bersabar dan fokus saja melipat burung bangau kertas miliknya di dalam mobil. Setelah berhasil memperbaiki mobil bututnya, mereka berdua pun akan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah mereka.
Namun tiba-tiba terdengar suara kencang dari bagian belakang mobil yang tentunya membuat Ting sangat penasaran dengan suara berisik yang ada di belakang mobilnya. Ting berusaha memeriksa bagian belakang mobilnya, namun karena dia tidak bisa menemukan apa-apa di sana, dia pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Meskipun sebenarnya sumber suara tersebut berasal dari Yuan yang sedang bersembunyi dari buruan orang-orang yang sedang mengejarnya. Tak berselang lama, Wu bersama rekannya juga telah sampai di tempat tersebut, namun mereka hanya menemukan jejak darah yang ditinggalkan oleh Yuan. Sesampainya di rumah, Liu terlihat sedang menonton televisi yang sedang menyiarkan berita tentang penangkapan Michael, pemilik perusahaan keamanan Tiandun, atas hubungannya dengan makhluk yang tak dikenal yang dalam beberapa hari terakhir ini telah menggegerkan kota mereka. Bersamaan dengan itu, Bu bersama dengan timnya juga terlihat telah berada dekat dengan rumah mereka berdua karena mereka menduga kalau manusia serigala tersebut menaiki mobil yang sempat berpapasan dengan mereka. Ketika Ting sedang merapikan rambutnya, dia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari dalam rumahnya. Dia berusaha memeriksa ruangan dapur rumahnya untuk memastikan kalau itu hanyalah perasaannya saja. Namun ketika dia merasa tidak ada apa-apa di sana, tiba-tiba Yuan terbang ke arahnya seperti serigala yang sedang menerkam mangsanya. Liu berusaha untuk melindungi kakaknya, namun panggilan nama yang diteriakkan oleh Liu malah mengingatkannya kembali tentang masa lalunya. Suara gaduh dari dalam rumahnya sontak memancing tetangga Ting yang bernama Wang penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Wang cukup khawatir dengan keadaan Ting saat ini, yang notabene hanya tinggal berdua bersama dengan adiknya. Namun bukannya menjelaskan dengan apa yang sedang terjadi, Ting malah marah-marah kepada Wang lantaran sebagai seorang tetangga, dia terlalu kepo ingin tahu segala hal tentang keluarganya. Tapi sepertinya ia melakukan hal tersebut lantaran saat ini Liu sedang disekap oleh Yuan. Merasa perhatian dari dirinya tidak dihargai, Nona Wang langsung mencaci maki Ting ketika dia masih berada di halaman rumahnya. Dengan mengungkit kembali saat dulu, dia sering membantu Ting ketika memulai membuka bisnis toko bunga di rumahnya. Tetapi dia lalu dibuat terkejut setelah melihat keberadaan Wu Xing beserta dengan rekanannya seperti sedang mengawasi rumah milik Ting. Awalnya dia menduga kalau mereka hanya ingin membeli bunga dari rumah Ting. Namun ketika dia mencoba melihat kembali orang-orang tersebut, keberadaan mereka telah menghilang dari sana. Merasa kalau orang-orang yang sedang memburunya telah sampai di sana, Yuan berusaha untuk kabur dari rumah tersebut. Tetapi karena rekanan Wu telah mengepung rumah tersebut, yang bisa Yuan lakukan saat ini hanyalah mencari persembunyian di dalam rumah Ting. Wu bertanya kepada Ting tentang di mana keberadaan dari pria yang telah masuk ke dalam rumahnya. Tetapi belum sempat dia menjawabnya, Wang sudah kembali lagi ke sana dengan membawa 3 orang polisi untuk memeriksa keadaan dari Ting. Namun setelah para polisi itu memaksa masuk dengan mendobrak pintu rumah tersebut, mereka hanya menemukan puntung sigaret milik Wu yang tertinggal di atas meja. Para polisi tersebut lalu mengeluarkan pistol mereka untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk yang akan terjadi di dalam rumah tersebut. Akan tetapi, tembakan senapan jarak jauh dari San mengenai salah satu polisi tersebut sehingga terjadilah baku tembak yang menewaskan semua polisi yang ada di sana. Melihat Ting menjadi tawanan Wu Xing, Yuan pun seperti mengingat kembali kejadian di masa lalunya. Ketika waktu itu, dia mengalami nasib yang hampir sama dengan situasi saat ini. Dia pun tak ingin ada orang lain yang juga mengalami nasib tragis yang sama seperti dirinya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan Ting. Namun sebuah tembakan dari Wu, beserta dengan tembakan anesti yang mengenai pundaknya, membuat Yuan terjatuh tak sadarkan diri. Setelah berhasil menangkap buruannya, mereka bertiga pun kini sedang berada dalam perjalanan menuju ke tempat Tuan Fu untuk menyerahkan target mereka. Bao dan Mi sebenarnya tidak percaya kalau orang yang mereka tangkap ini merupakan perwujudan dari manusia serigala. Namun karena pengaruh dari obat bius itu mulai menghilang dari tubuh Yuan, tiba-tiba dia terbangun dan mencoba melakukan perlawanan di dalam mobil tersebut.
Akibat dari pingsannya Sun ketika mereka melintas di atas jembatan yang sedang mengalami perbaikan, mobil tersebut oleng hingga akhirnya memaksa Wu untuk menarik Bao keluar dari dalam mobil tersebut. Sebelum mobil itu terjatuh dari atas jembatan, meledak dan tenggelam ke dalam sungai tersebut. Di kediaman Tiang dan Liu, beberapa polisi telah berada di sana untuk mengidentifikasi pelaku terkait penembakan yang menyebabkan beberapa polisi harus terluka dalam tugas mereka. Ting juga terlihat sedang berusaha menenangkan Liu agar tidak menjadi trauma yang berkepanjangan untuk dirinya. Wu lalu menemukan Tuan Fu di kediamannya untuk memberikan informasi terkait penangkapan Yuan yang telah berakhir gagal. Wu meminta maaf kalau orang yang dia inginkan telah meledak di dalam mobil saat perjalanan mereka menuju ke sini, lantaran dia berusaha untuk melawan mereka. Wu sebenarnya juga ingin mengembalikan semua uang yang telah dibayarkan oleh Tuan Fu. Namun karena salah satu rekannya tewas, dia hanya akan mengembalikan setengah uang pembayaran. Anak buah Tuan Fu berpikir kalau seharusnya Wu tidak bisa dengan seenaknya memutuskan hal seperti itu. Tetapi Tuan Fu menghentikan mereka untuk menembak Wu, lantaran dia lebih mengerti dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dr. Hia lalu mendatangi Tuan Fu untuk meyakinkannya kalau masih ada cara lain untuk membuat serum penyakit langka yang sedang dia derita. Ketika Ting sedang memasak makanan untuk makan siang dia bersama dengan adiknya, dia dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba Yuan yang ternyata masih hidup setelah peristiwa tersebut. Namun karena dia pingsan, Ting lalu berinisiatif membawa Yuan pergi ke rumah sakit untuk diperiksakan kesehatannya. Tetapi sesampainya di rumah sakit, keadaan Yuan malah tiba-tiba sudah membaik yang bahkan membuat dokter sangat terheran-heran lantaran baru kali ini dia mendapatkan pasien bisa sembuh dengan cepat seperti itu. Ting pun sebenarnya tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh sang dokter. Namun karena dia melihat sendiri kalau Yuan sudah baik-baik saja, dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah bersama dengan Liu. Tetapi karena melihat Yuan yang terus mengikutinya dengan keadaan perut yang kosong, akhirnya mereka berdua pun mengajak Yuan untuk ikut pulang bersama dengan mereka menuju ke rumah mereka berdua. Mereka berdua tidak percaya kalau Yuan bisa menghabiskan banyak makanan yang telah disiapkan untuknya. Bahkan saking fokusnya untuk mengisi perut kosongnya, dia tidak peduli dengan apa yang mereka tanyakan kepadanya. Liu lalu meminta izin kepada kakaknya untuk mengizinkan Yuan untuk tinggal bersama dengan mereka. Namun kakaknya jelas menolak ide tersebut, lantaran mereka tidak tahu dengan latar belakang dari Yuan yang tiba-tiba mengenalkan dirinya kepada mereka berdua. Ting pun akan menerima Yuan untuk tinggal bersama dengan mereka, asalkan dia harus mematuhi peraturan yang baru saja telah dipersiapkan untuknya, seperti ikut membantunya bekerja, beres-beres rumah ini, dan lain sebagainya. Liu yang mendengar hal tersebut merasa kakaknya itu terlalu berlebihan, yang kemudian memberikan kode kepada Yuan untuk ikut bersamanya setelah dia memasukkan burung bangau kertas ke dalam tas miliknya. Mereka berdua kini berada di suatu tempat untuk memasukkan 1000 bangau kertas yang selama ini Liu buat untuk kesembuhan kakaknya. Dia meyakini kalau bangau kertas yang dia buat ini adalah syarat dikabulkan doanya kepada sang dewa. Liu lalu bercerita kalau kakaknya itu telah mengidap suatu penyakit langka yang sangat sulit untuk disembuhkan. Namun dia berharap kalau kakaknya bisa sembuh karena hanya dialah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Dia merasa kalau sebuah ikatan keluarga akan membuatnya menjadi lebih baik. Maka dari itu Yuan ingin membantu Liu untuk menghasilkan uang yang nantinya sebagai biaya tambahan pengobatan kakaknya dan juga sebagai syarat yang diberikan Liu untuknya jika Yuan ingin menjadi bagian dari keluarganya. Sementara ketika Ting sedang menyirami bunga di halaman rumahnya, tiba-tiba penyakit yang dideritanya kambuh sehingga menyebabkan dia harus terjatuh tak sadarkan diri. Yuan dan Liu pun segera membawa Ting ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan serius. Sambil menunggu kabar dari sang dokter di luar ruang operasi, Yuan pun teringat ucapan sang dokter yang mengatakan kepadanya kalau kondisi Ting bisa saja memburuk bila mereka tidak segera melakukan operasi. Biayanya sangat mahal, tetapi Yuan dapat meyakinkan sang dokter kalau dia bisa membayar semua biaya tersebut. Lantaran dia tak sengaja mendengar sebuah siaran radio ketika dia pergi bersama dengan Liu tentang sebuah permainan bernama ayam stick tiger yang bisa membuatnya kaya dalam semalam. Segera setelah itu, Yuan pun bertanya kepada sang penanggung jawab permainan tersebut tentang berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan bila ikut dalam permainan mematikan ini. Tuan Hong lalu mengatakan kalau dia bisa memenangi semua pertarungan tersebut, maka semua uang ini bahkan bisa lebih banyak dari ini bisa dia bawa pulang dari tempat ini. Sebelum pertandingan dimulai, sang pembawa acara memanggil peserta yang akan menjadi lawan pertama Yuan, seorang juara bertahan 9 kali berturut-turut bernama Tiger.
Sang pembawa acara mengatakan, jika di pertandingan ini tidak ada aturan sama sekali. Namun cara untuk menentukan pemenangnya adalah ketika seorang petarung dijatuhkan lawannya, namun dia tidak mampu untuk berdiri lagi, maka itu adalah pemenang pertarungan ini. Dengan hanya mendaratkan beberapa pukulan saja, Yuan berhasil menumbangkan lawannya dengan sangat mudah dan membuat para penonton terdiam tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun setelah sang pembawa acara menyebut nama Yuan dalam kemenangan tersebut, membuat suara penonton kembali bergemuruh bersorak-sorak sambil menyebut nama Yuan. Tetapi yang tidak Yuan ketahui, ternyata pertarungan tersebut diawasi oleh Dr. Xia dan Tuan Fu, selaku pemilik dari arena pertarungan tersebut yang sangat senang karena ternyata Yuan masih hidup. Siang harinya, Yuan mendapatkan kabar dari sang dokter yang mengatakan kepadanya kalau kondisi Ting saat ini semakin memburuk meskipun dia sudah tersadar dari komanya. Teknologi medis saat ini tidak bisa membantu untuk menyelamatkan nyawa Ting lantaran sebuah penyakit langka yang dia derita. Yuan pun terlihat sangat sedih setelah mendengar penjelasan dari Dr. He, namun dia berusaha untuk tetap tersenyum di hadapan Ting dan juga Liu yang belum mengetahui kenyataan ini. Yuan kembali berada di arena pertarungan ayam stick tiger untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi sambil terus berusaha untuk selalu berada di dekat Liu dan Ting. Bahkan dengan adanya Liu yang menemaninya ketika dia bertarung, menambah motivasinya untuk selalu bisa memenangkan pertarungan tersebut hingga akhirnya Yuan bisa memenangkan pertandingan ke-10-nya. Di malam harinya melihat kondisi Ting yang agak membaik, Yuan lalu mengajak Ting dan Liu untuk sekedar melihat pemandangan dari atas sebuah gedung bertingkat. Ting berterima kasih atas segala pengorbanan dan jerih payah Yuan kepada dia ataupun Liu. Namun Ting ingin mendengar alasan mengapa dia ingin sekali membantu mereka. Yuan lalu sedikit bercerita tentang masa lalunya. Ketika dia masih kecil, sering diganggu karena dia memiliki sindrom serigala. Mereka melihatnya sebagai seorang monster, dan hampir setiap hari, ia selalu mendapatkan intimidasi dari orang-orang yang melihatnya. Sampai suatu hari, seorang muncul dan membawa seberkas cahaya ke dalam hidup Yuan, dan itu merupakan saat yang paling membahagiakan di hidup Yuan. Tetapi itu tidak berlangsung selamanya. Lantaran setelah saudara angkat perempuannya dibunuh, dia dijual ke Michael untuk menjalani sebuah eksperimen setelah dia mengetahui kalau gennya sangat langka. Yuan lalu menunjukkan sebuah kalung yang diberikan saudara perempuannya, dan hanya itulah satu-satunya kenangan yang dimilikinya saat ini. Maka oleh sebab karena semua itu, Yuan hanya ingin menjadi bagian dari keluarganya, merasakan bagaimana indahnya keluarga. Besok harinya, ketika Yuan akan bersiap bertarung, Tuan Hong mengatakan kalau telah ada beberapa orang yang mendatanginya untuk menanyakan namanya. Penawaran mereka sangat menarik hingga mengajukan diri untuk bertarung dengannya. Tetapi dia melihat kalau mereka memiliki niat buruk dan meminta Yuan untuk lebih berhati-hati. Ternyata orang-orang yang ingin menantangnya dalam pertarungan itu adalah Wu beserta dengan kedua rekannya, yang sangat ingin sekali membalaskan dendam mereka atas kematian Sanyi. Mereka telah mempersiapkan segalanya untuk membunuh Wu di tempat itu. Meskipun sebenarnya Tuan Fu juga menyadari niat dari Wu yang ingin sekali membunuh calon obat untuk kesembuhan dirinya, sehingga memaksanya untuk mengarahkan semua pasukannya menuju ke arena pertarungan tersebut. Yuan dan Wu beserta dengan rekanannya pun akhirnya masuk ke dalam arena dengan urusan masing-masing. Wu ingin memenangkan pertarungan tersebut agar uang yang dia hasilkan bisa mengobati kesembuhan Ting. Begitu pula mereka bertiga yang ingin sekali membunuh Yuan untuk membalaskan dendam kematian Sanyi. Meskipun Yuan mempunyai kekuatan yang luar biasa, namun karena dirinya dalam kondisi yang terikat rantai dan juga harus melawan 3 pembunuh bayaran profesional yang mempunyai kemampuan bertarung sangat baik, dia pun harus jatuh tersungkur menunggu waktu sebelum mereka bertiga membunuhnya. Tetapi ketika Wu akan menghunuskan kapak yang dibawanya, beberapa tembakan dari pasukan Tuan Fu mengenai tubuhnya beserta dengan 2 rekanannya. Mereka bertiga diberondongi puluhan peluru yang mengenai tubuh mereka, hingga membuat mereka bertiga pun sekarang berada di ujung kematian. Tuan Fu lalu mengatakan, jika Wu Xing terlalu ambisius untuk membunuh Yuan atas dasar dendam masa lalu. Padahal seharusnya dia tahu untuk jangan pernah mengusik orang yang kini menjadi targetnya atau kematian akan mendatanginya.
Yuan pun kini berada di pusat laboratorium milik Tuan Fu untuk segera mendapatkan penanganan dari Dr. Xia. Meskipun saat ini darah milik Yuan pernah dikotori oleh eksperimen yang dulu pernah Michael lakukan kepadanya. Tapi untungnya dia telah membersihkan semua darahnya sehingga saat ini Yuan bisa menerima suntikan benih ke dalam tubuhnya dan setelah benih menyatu dengan darah, mereka bisa mengekstrak serumnya untuk mengobati penyakit Tuan Fu. Tetapi reaksi yang diterima oleh tubuh Yuan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Dr. Xia, yang tentunya membuat detak jantungnya tidak stabil, sehingga Dr. Xia harus menyuntikkan lagi dosis ganda obat penenang di tubuhnya, yang kemudian baru membuat tubuh Yuan kembali normal dan stabil. Yuan pun tersadar dengan raut wajah bahagia, lantaran Tuan Fu telah menyelamatkannya dari para pemburu yang sedang mengincarnya, sekaligus mendapatkan serum yang sudah dimurnikan oleh Dr. Xia. Yuan tahu kalau Dr. Xia bisa menyelamatkannya, jadi dia memang sengaja bertaruh besar untuk mengikuti permainan tersebut agar Tuan Fu melacaknya. Itu sengaja dia lakukan, lantaran Ting mempunyai penyakit yang sama seperti Tuan Fu. Jadi dia harus memurnikan darahnya terlebih dahulu, sebelum darahnya menyelamatkan orang yang dia sayangi. Yuan pun mulai mengamuk di dalam laboratorium tersebut. Setelah kekuatannya kini bisa dia kontrol dengan sepenuhnya. Dia mulai menghajar satu persatu puluhan tentara bayaran milik Tuan Fu hingga akhirnya Dr. Xia turun tangan sendiri untuk membunuh dirinya. Dr. Xia sebenarnya juga mempunyai kekuatan yang hampir sama dengan Yuan. Namun karena kekuatan yang dia dapatkan bukan berasal dari darah yang murni seperti dirinya, maka itu hanya bertahan sementara hingga akhirnya Dr. Xia tewas karena terkena efek granat yang dilemparkan ke arah Yuan. Yuan pun juga berhasil membunuh Tuan Fu agar nantinya di masa depan tidak akan ada lagi yang memburunya demi kehidupan yang tenang untuknya. Keesokan paginya saat berada di rumah sakit, Dr. He menyampaikan hasil kondisi kesehatan Ting yang semakin baik setelah menerima donor darah dari Yuan. Dr. He tak menyangka kalau darah Yuan benar-benar bisa menyembuhkan penyakit langka yang sedang dia derita. Sang dokter mengatakan jika Yuan telah tiba tepat waktu untuk memberikan darahnya kepadanya. Namun untuk sekarang kondisinya belum bisa dipastikan lantaran sejak semalam Yuan masih dalam kondisi yang buruk dengan detak jantung yang semakin melemah. Dan sebelum film berakhir, Ting dan Liu lalu menghampiri Yuan di ruang perawatannya untuk melihat secara langsung tentang bagaimana kondisinya saat ini. Dia lalu teringat dengan perkataan Yuan yang mengatakan jika dirinya meyakini kalau Ting akan segera sembuh dan berkumpul menjalani kehidupan seperti biasanya dengan kondisi tubuh yang lebih baik. Dan ketika mereka berdua akan pergi dari rumah sakit, Ting meyakinkan adiknya jika Yuan akan segera membaik dan berkumpul lagi bersama dengan mereka. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan dari ruangan Yuan, mereka mendengar suara dari alat jantung berbunyi keras menandakan kalau Yuan telah sadar dari komanya. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang masa aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you.